Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Sekarang, bacalah teks berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Nah, teks ini menceritakan Andrea Hirata, seorang penulis novel di Indonesia. Novelnya yang paling terkenal adalah berjudul Laskar Pelangi, yang juga pernah dijadikan dan diangkat sebagai film layar lebar. Nah, Laskar Pelangi ini merupakan cerita nyata dari kehidupan beberapa anak-anak yang menimba ilmu di sebuah sekolah yang bisa dibilang kondisinya tidak layak. Namun, anak-anak tersebut memiliki cita-cita yang sangat besar dan memiliki seorang guru yang selalu memberikan semangat, sehingga mereka banyak yang akhirnya sukses. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan kalian baca teks berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi tersebut. Selamat membaca. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, sekarang mari lengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Pertama, yang di tengah, cita-cita Andrea Hirata. Nah, kalau kalian tadi membaca, pasti sudah tahu apa cita-cita Andrea Hirata. Ia bercita-cita bersekolah di negeri seberang, yaitu Prancis. Lalu, halangan yang dihadapi. Nah, halangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata adalah pertama, ia menimba ilmu di sekolah yang kondisi bangunannya bisa dibilang sangat mengenaskan dan bahkan bangunannya hampir roboh. Kemudian, jarak dari rumahnya untuk menuju sekolahnya sangatlah jauh, yaitu 30 km. Nah, itu beberapa halangan yang dihadapi. Kemudian, sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata adalah dia tidak mudah menyerah, gigih, dan rajin belajar, walaupun kondisi dalam menempuh pendidikan mendapat banyak halangan. Terakhir, usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata adalah tetap semangat berangkat ke sekolah meski jaraknya sangat jauh dan bangunan tempatnya belajar kurang layak dan hampir roboh. Namun karena dia ingin meraih cita-citanya, maka dia terus berusaha. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Bisa disimpulkan, usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya adalah Andrea Hirata tetap berusaha meraih cita-cita untuk sekolah di negeri seberang. Meski sekolahnya sangat jauh, bangunannya hampir roboh, namun dia tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Nah, dari cerita Andrea Hirata, ia telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Sekarang, mari kita baca puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, puisi ini diciptakan oleh band Indonesia yaitu Niji. Puisi ini juga bisa dijadikan lagu dengan judul yang sama, yaitu Laskar Pelangi. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar lagunya ya. Kalau diperhatikan, puisi ini memiliki 4 bait
dan masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris. Cobalah kalian membaca sejenak puisi tersebut dan nanti coba lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. Tandailah kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, sekarang Bapak ajarkan 2 poin di atas, yaitu poin 1 dan 2. Kita akan mencari makna dan bagaimana kita akan memenggal kalimat-kalimat pada baris puisi tersebut. Puisi Laskar Pelangi memiliki makna yaitu ajakan kepada masyarakat untuk tidak pernah berhenti bermimpi karena mimpi adalah awal dari masa depan yang cerah. Selain itu, kita harus hidup dengan saling mengasihi satu sama lain. Nah, itu adalah contoh makna puisi dari Laskar Pelangi. Nah, kalian bisa mengembangkan sendiri berdasarkan pengetahuan kalian dan alasan kalian. Berikutnya Bapak akan mengajarkan bagaimana meletakkan tanda jeda dan tekanan dalam puisi Laskar Pelangi berikut. Ingat, ini hanya contoh. Jadi, meletakkan jeda dan tekanannya itu adalah tergantung dari bagaimana nanti si pembawa puisi membacakan puisinya. Jadi variasi meletakkan jeda dan tekanannya adalah akan berbeda-beda. Nah, ini hanya contoh yang akan Bapak berikan bagaimana meletakkan jeda dan tekanannya. Baik, simak baik-baik. Judulnya Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman yang abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi. Bapak ulang, tapi cinta lengkapi kita. Nah, ini contohnya ya, bagaimana meletakkan tanda jedanya. Jadi untuk tanda jeda kan sudah diajarkan sebelumnya. Kalau garis 1 bagaimana, garis 2 bagaimana, dan garis 3 bagaimana. Silakan kalian berlatih atau mencoba dengan teknik kalian meletakkan tanda jeda atau tekanannya. Ayah Andrea Hirata adalah pegawai di PN Timah, tepatnya di Belitung. Beliau memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan di Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Coba kalian perhatikan peta tematik daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, berikut ini Bapak berikan beberapa informasi mengenai penyebaran hasil tambang di Indonesia. Kalian bisa melihat persebarannya di daerah mana saja. Nah, ini ada minyak bumi, kemudian batu bara, timah, dan emas.
Nah, daerah penghasilnya juga sudah ada beberapa di sini. Kalian bisa baca baik-baik. Nah, setelah itu, sekarang Bapak minta kalian mencari informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut ini. Jadi Bapak akan contohkan bagaimana cara membuatnya. Pertama, kalian tuliskan dulu barang tambang yang ingin kalian buat. Kalian bisa melihatnya pada peta tematik tadi. Contohnya minyak bumi. Nah, manfaat minyak bumi ada banyak. Salah satunya untuk bahan dasar bensin yang digunakan kendaraan bermotor. Atau contoh lain, bahan tambang batu bara. Nah, manfaatnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, itu salah satu contoh atau manfaatnya. Kalian bisa tambahkan lagi barang-barang tambang lain berdasarkan informasi yang kalian dapat dari berbagai sumber. Selamat mengerjakan. Kita sudah lihat tadi bagaimana kayanya negeri kita yang memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Nah, sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Sekarang mari kita berlatih. Lengkapi tabel berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Tuliskan nama hari raya keagamaannya, umat atau agama yang merayakannya, dan tujuan perayaannya itu apa. Nah, Bapak contohkan sebagai berikut. Misalnya, nama hari raya keagamaan Galungan dan Kuningan. Umat yang merayakan umat Hindu. Nah, tujuan perayaannya adalah kemenangan Betara Indra dalam menghancurkan kejahatan Maya Denama, kemudian dirayakan sebagai hari raya Galungan dan Kuningan, yang bertujuan atau secara filosofis bermakna merayakan kemenangan kebajikan atau kebaikan dharma melawan kejahatan atau kebatilan adharma. Nah, itu contohnya. Sekarang kalian coba cari nama hari raya lainnya dan umat yang merayakan serta tujuan perayaannya. Tidak usah cari yang jauh-jauh dulu, cukup dari agama kalian sendiri. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.